semenjak saya masuk menikmati kursi kuliah masuk tahun 2016 saya sudah aktif di organisasi ekstra kampus. Jadi mengenal dunia bisnis ini dari kampus. Dari 2016 hingga sekarang. Kira-kira apa sih yang menarik dari dunia aktivis sampai Anda bisa terjun ke? Alasan saya sederhana sih. Kenapa saya terjun ke dalam dunia aktivis? Karena saya sebagai mahasiswa usia yang cukup produktif untuk berkarya. Sementara organisasi itu merupakan wadah bagi kita untuk menuangkan gagasan kita dalam bentuk karya. Nah, jadi selama ini kan aktivis seolah-olah bagi yang tidak suka terhadap aktivis, seolah-olah aktivis di matanya orang lain itu jelek gitu. Kenapa dianggap jelek? Karena mungkin IPK-nya rendah ataupun ada hal-hal lainnya. Tetapi kan tidak semua itu gitu. Mungkin hanya satu orang yang dijadikan sampel, tapi tidak semua aktivis begitu. Seharusnya aktivis kan tahu mengatur waktu, mana waktunya berkuliah, mana waktunya berorganisasi. Itu aja. Ya sederhana alasan saya menjadi aktivis untuk menuangkan gagasan dalam bentuk karya. Jadi untuk itu bisa lewat organisasi bisa menuangkan karya. Tujuan dari aktivisnya apa dong? Banyak sih. Salah satu di antaranya mungkin dengan saya terlibat menjadi aktivis, terjun dalam dunia aktivis mungkin banyak membangun networking satu. Yang kedua mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan itu tidak hanya bagaimana kemudian mengetahui di dalam kampus saja, tetapi realitas sosial kita juga tahu gitu. Kita terjun dalam dunia aktivis, maka kita ada gerakan perubahan yang akan dilakukan. Juga ini bang, ini kan kalau aktivis itu tidak lepas dari organisasi gitu kan. Organisasi apa saja yang pernah ada di bidang apa saja gitu. Yang banyak membantu saya menjadi aktivis, menopang proses kaderisasi saya, pengetahuan saya baik dalam kampus maupun di luar kampus pun. Ya salah satu organisasinya kalau saya boleh sebutkan ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau di ekstra kampus, kalau di intra kampus ya banyak kayak BEM, DPM. Saya juga belajar di sana. Karena mungkin biar tidak hanya kemudian saya belajar tentang di dalam kampus, tapi juga ada sikap kepedulian saya terhadap realitas sosial kita. Gitu aja. Nah, karena kita juga sebagai harapan masyarakat, ada perubahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kita bagian dari harapan masyarakat, dan menjadi aktivis itu tidak hanya kemudian mengawal isu saja, tetapi ada pendampingan terhadap masyarakat, mengorganisir masyarakat. Karena itu tugasnya menjadi aktivis gitu. Tidak hanya berkegiatan di kampus, tetapi di luar pun juga berkegiatan. Makanya mungkin jika tidak bisa mengatur waktu, akhirnya yang menjadi korbannya adalah IPK terbengkalai. Nah, saya pertegas bahwa menjadi aktivis itu tidak seburuk-buruk begitu. Artinya yang penting kita bisa membagi waktu, mana waktunya berkuliah, mana waktunya untuk berorganisasi. Di sisi lain kalau aktivis, apa menonjolnya aktivis? Secara wawasan lebih luas gitu. Pengetahuan dan wawasannya lebih luas dibandingkan non-aktivis. Kalau saya boleh mengibaratkan, aktivis dan non-aktivis lompatannya lebih jauh, 10 langkah lebih jauh daripada non-aktivis secara pengetahuan. Ke situ aja. Jadi kan gini bang, kita kan sudah banyak ketahui ya bahwa banyak aktivis yang tindakan provokatif dari aparat gitu kan, bahkan ada yang sampai dibunuh gitu kan. Jadi tanggapan abang gimana soal kejadian-kejadian seperti itu? Apa enggak takut jadi aktivis? Karena kan banyak sejarah mencatat bahwa aktivis ini banyak yang hilang gitu kan bang. Ya, bahwa kita ketahui bersama reformasi yang dinikmati kita semuanya, di reformasi hari ini yang kita nikmati adalah dari hasil jerih, keringat dan darah dari perjuangan mahasiswa dulu.
kita patut menghargai. Bahkan saya sangat menyayangkan kepada aparat keamanan, misal ketika melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa, dipukul, bahkan sampai dibunuh, saya sangat menyayangkan. Bahwa kita mahasiswa aktivis itu bagian dari masyarakat, bagaimana kita harapan masyarakat agar ada kemudian perubahan-perubahan yang tercipta. Tidak lantas kemudian kita hadir sebagai musuh bersama, tetapi kita menjembatani masyarakat, gitu aja, mengorganisir, mendampingi masyarakat. Kita pertegas, kita bukan musuhnya polisi, aparat keamanan, bukan. Kita ingin berkawan, ayo kawal apa yang menjadi kawalannya. Gitu. Kalau sekarang ini yang menjadi kawalan Bang Sudi ini persoalan apa? Mengenai masalah lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sumedang, karena ada beberapa isu yang kemudian yang ini jelas dampaknya yang menerima adalah masyarakat. Salah satu contohnya misal dengan adanya kerusakan lingkungan akibat tambak udang, pencemaran limbah itu yang mencemarkan lingkungan. Di mana itu? Ya banyak, ada beberapa titik. Nah ini yang sebenarnya menjadi kawalan kita, karena kita sangat menyayangkan ketika alam kita harus dirusak dengan alasan ini bisnis. Bagaimanapun alam kita yang mungkin kita diperuntukkan untuk kita jaga dan kita rawat, bukan untuk dirusak. Apalagi kalau soal limbah yang kemudian mencemari lingkungan kan, akhirnya kan salah satu contoh wisatawan yang sangat kita dambakan mulai dari dulu hingga sekarang, contohnya di Pantai Lombang, akhirnya terkena dampaknya akibat kerusakan pembuangan limbah itu. Kami sangat menyayangkan. Makanya kami hadir dalam rangka agar tidak ada kerusakan lingkungan lagi dan masyarakat tidak mendapat dampaknya. Oke Bang, sedikit nih dari dulu, kan pernah ikut aksi gitu kan. Jadi apa sih hal yang paling menarik yang Abang pernah ikut, yang nggak bisa dilupakan sama Abang pas ikut aksi? Ya. Banyak sih. Salah satu contoh yang pas, ini sejarah baru, sejarah di Kabupaten Sumedang, sampai ribuan masa aksi yang ikut serta. Karena dari yang saya ikut 2016 sampai 2018 tidak sebanyak ini. Di tahun 2019 baru masa aksinya itu lebih dari 1000. Ini cukup luar biasa. Semuanya tergerakkan di berbagai tingkatan kampus, tergerak keterpanggilannya mereka terhadap beberapa isu-isu nasional itu yang kemudian di Kabupaten Sumedang semuanya dibanjiri masa aksi mahasiswa yang ikut serta dalam aksi. Ini sejarah baru, sehingga saya cukup heran ya, cukup terkejut. Yang mulanya hanya 30 orang paling banyak pas di tahun 2019 itu pada saat aksi mengawal, kalau nggak salah, undang-undang KUHP itu, revisi undang-undang KUHP itu sampai melonjak 1000 lebih. Berarti kan ini luar biasa gitu. Saya cukup mengapresiasi. Semoga gerakan-gerakan perjuangan begini kan tetap berlanjut sampai kapanpun. Gini juga Pak, gimana caranya kan stigma masyarakat terhadap aktivis ini kan bisa dibilang sangat buruk. Ada yang bilang bahwa iya sekarang itu aktivis, nanti ketika ada di legislatif akan berperilaku seperti itu. Itu gimana tanggapan? Semua orang. Soalnya kan ini ya Bang, banyak contoh kayak Fadlizon, gitu kan. Semua orang bisa berstatement, bisa menyampaikan persepsinya dengan, artinya semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Cuman kan yang perlu kita pertegas dalam diri aktivis itu, ya udah kita lakukan aja apa yang menjadi kerjaan kita gitu. Semisal contoh ya kita di ranah perjuangan, ya udah perjuangan. Persoalan persepsi publik ya biarkan gitu aja. Yang penting ayo kita berjuang bersama dalam gerakan perubahan, itu aja. Ya persoalan nanti ada statement baru, itu hal biasa semua, hal yang sering kita dengar begitu. Makanya dalam
dalam moto hidup saya itu kan difitnah karena benar, dibunuh karena berjuang. Nah itu adalah semboyan para aktivis-aktivis semuanya. Jadi difitnah karena benar, dibunuh karena berjuang. Iya. Keren banget. Itu semboyan semua aktivis mulai dari dulu hingga sekarang. Ya terkadang ya banyak ya, ada beberapa kelompok yang sengaja untuk membubarkan gerakan kita, artinya dengan tindakan represif, dengan isu-isu yang kemudian isu-isu fitnah dan lain sebagainya, banyak. Jadi maka itu tidak menjadi penghalang kita untuk tidak berjuang gitu. Itu bukan menjadi alasan. Tetap bagaimanapun alasan, walaupun orang menanggapinya hari ini, menanggapi soal aksi mahasiswa misal apalah mengganggu aktivitas, itu hal biasa, itu hal lumrah. Cuman kan kita punya niatan, punya itikat dan niatan yang tulus untuk mengabdikan diri. Sedikit lagi Bang, selama Abang jadi aktivis nih, ini kan banyak kan kawalan-kawalan Abang terkait persoalan yang ada di kabupaten seperti itu. Capaian Abang di persoalan yang mana Bang? Di Tambang yang mana atau kawalan yang mana yang pernah Abang berhasil gini sampai berhasil memimpikan program itu? Bukan hanya saya pribadi ya, tapi juga ada jasanya para teman-teman yang lain, dan saya pun Gerakan bersama ya? gerakan aktivis bersama. Bukan hanya saya pribadi. Kalau hanya saya pribadi mungkin tidak akan mampu juga gitu. Nah, tapi ini jerih payah kita bersama. Walaupun sampai hari ini tidak tuntas, tapi kawalan kita tetap berlanjut. Kita continue. Kawalan soal lingkungan tetap berlanjut. Tidak terhenti sampai di sini juga. Isu selesai juga enggak, tapi tetap continue, berlanjut sampai kapanpun. Nah, enggak artinya tidak isu semisal isu kawalan selesai juga enggak, tetapi tetap berlanjut. Inilah nilai dari perjuangan itu. Makanya saya tergabung dalam aktivis karena apa? Karena sangat ya di sisi lain nilai dari perjuangannya. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Perjuangan itu untuk apa? Gerakan terhadap perubahan, kepedulian kita, itu aja. Dan ini perjuangan kita tidak harus selesai di situ-situ juga, harus berlanjut. Terima kasih atas waktunya Bang. Ya, sama-sama. Ada sedikit pesan dari saya. Jadi organisasi ini sebenarnya tidak seburuk yang dipikirkan orang di luar sana. Tergantung bagaimana oknum yang melakukannya atau mengerjakan program itu sendiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.